ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, mungkin di antara kita ada yang mempunyai anak gadis usianya sudah mencukupi untuk menikah tetapi belum terlihat tanda-tanda datang jodohnya. Misalnya di atas 25 tahun. Pasti di antara kita ada yang merasa galau, cemas, karena sebagai orang tua memang berkewajiban untuk mencarikan jodoh buat anak-anak kita. Karena itulah marilah sama-sama kita mencari solusinya. Yang pertama, marilah sama-sama kita merubah cara berpikir kita tentang takdir. Bahwa takdir itu bukan untuk ditunggu. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat takdir itu sebelum terjadi. Jadi takdir itu dijemput, diupayakan. Sebagaimana Allah menakdirkan tentang rizki dan kematian. Bukan berarti kemudian kita diam menunggu rizki, karena sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali semua telah Allah jamin rezekinya. Kalau begitu dengan ayat ini kita menunggu saja? Tidak. Kenapa? Karena banyak sekali perintah-perintah Allah yang lain dalam Al-Quran. Kita disuruh mencari nafkah. Misalnya dalam surat An-Naba, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan malam untuk istirahat dan Allah jadikan siang untuk mencari mata pencaharian. Begitu pula di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, ketika kita sudah selesai sholat Jumat, Allah menyuruh kita keluar dari masjid untuk berbagai macam usaha-usaha kita, di antaranya mencari rezeki. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila kamu telah menyelesaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, kemudian carilah keutamaan Allah. Jadi Allah nyuruh kita menjemput rezeki, walaupun kita yakini rezeki itu takdir dari Allah. Sama juga dengan jodoh. Langkah kedua berarti kita berupaya semaksimal mungkin untuk berikhtiar. Bagaimana caranya kita memperkenalkan atau menawarkan, ini bahasa menawarkan untuk jodoh. Barangkali ada sebagian orang yang merasa aib karena pikirannya sudah terjebak budaya. Kenapa? Karena kita di pihak wanita, seolah-olah di pihak yang pasif. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang sok-sokan membela budaya padahal dia sangat toleran dengan budaya asing yang merusak. Na'udzubillah. Tetapi ketika kita melihat ada beberapa budaya yang kurang baik, kenapa harus kita pertahankan? Di antaranya seolah-olah kalau pihak wanita itu aib menawarkan diri. Ini adalah opini umum atau budaya umum yang sangat salah. Dalam ajaran Islam yang namanya menawarkan itu bukan aib. Kita lihat dalam sejarah misalnya Khadijah meminta Nabi Muhammad, walaupun secara tidak langsung melalui orang lain, begitu ya. Artinya menawarkan diri bukan sebuah aib. Kalau melacur saja menawarkan diri dengan sangat na'udzubillah ya, haram keras, ternyata banyak orang yang bangga kok. Ada fotonya disebar di internet, ada harganya, ada nomor handphonenya. Kenapa kita yang halal ibadah kok ada yang merasa aib? Karena itulah yang pertama tentu saja bagi ayah bunda semua, mari sama-sama kita tidak perlu malu-malu untuk menawarkan anak-anak kita kepada siapa saja, orang-orang yang kita kenal yang kemungkinan mereka punya anak laki-laki yang juga sudah seusia. Gitu. Jadi nggak perlu dianggap ini sebuah aib. Bicara saja belak-belakan gitu. Saya punya anak wanita ini belum ada jodohnya. Barangkali di antara kita atau bapak punya anak laki-laki gitu kan. Atau kita tanya dulu apakah bapak punya anak laki-laki misalnya, usia berapa dan seterusnya. Bicara saja, nggak usah malu-malu. Malu itu karena terjebak oleh pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri karena sudah terjebak oleh budaya. Begitu pula buat anak kita, nggak usah malu-malu. Mereka kita kasih tahu, barangkali nak kamu punya lihatan-lihatan atau gitu ya, lirikan-lirikan. Siapa nak kira-kira yang kamu merasa serep begitu? Langsung segera kita samperin gitu, nggak usah malu-malu. Tanya pada orang tersebut. Kalau ada yang menaksir kamu atau mau kamu kira-kira gimana? Begitulah kira-kira sebagai orang tua gitu ya.
Begitu pula sebagai saudara kandung, kakak, atau adik, kita juga nggak boleh ragu-ragu menolong adik kita atau saudara kandung kita, menawarkan, memperkenalkan kepada siapa saja orang yang kita kenal, yang tentu saja kita sudah lihat dia berasal dari keluarga yang baik-baik begitu. Nah, dengan demikian baru kita tawakal ala Allah, baru kita katakan takdir, baru kita katakan pasrah pada Allah, kemudian kita doa dengan sekuat-kuatnya setelah kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperkenalkan diri, menawarkan diri, atau memperkenalkan anak kita, menawarkan anak-anak kita agar kiranya ada yang mau menikahinya. Nah, semoga ini menjadi solusi kita bersama. Kemudian yang lebih penting ada lagi terjebak budaya, misalnya kemungkinan ada laki-laki yang mau tapi seusianya persis sama, ada juga orang ragu karena sudah katakanlah ya nanti lebih cepat tua wanitanya, nanti laki-lakinya setelah sekian lama bosan karena sudah lebih tua, akhirnya mencari wanita lain untuk jadi istri kedua. Pada Ananda atau ya adik-adik putri, nggak apa-apa gitu ya. Kalaupun nanti kita lebih tua karena usia sama gitu, biasa wanita lebih tua, nggak apa-apa juga. Kalaupun nanti suami kita masih lebih muda, kelihatannya nggak apa-apa juga. Kalau kemudian dia mencari istri lagi yang lebih muda, ya nggak apa-apa juga. Karena toh kita sudah kondisi 30 tahun berkeluarga misalnya kan. Kalau sudah 30 tahun berarti itu sudah saatnya kita juga berbagi gitu, karena banyak gadis-gadis lain juga yang belum mendapat kesempatan atau janda-janda yang belum dapat kesempatan, sehingga nggak perlu ada yang ditakutkan dan nggak perlu kita harus terjebak dengan budaya atau opini umum gitu. Wajar-wajar saja, masa sih sudah 30 tahun berumah tangga nggak mau berbagi, sudah merasakan nikmatnya berpasang-pasangan begitu, sudah 30 tahun karena kita sudah lebih tua dahulu, ya biarkan saja suami kita mencari yang lain dan seterusnya. Ada lagi hambatan budaya adalah soal langkah melangkah. Ketika adik wanitanya sudah lebih dahulu ditaksir orang dan dilamar orang, ada sebagian budaya yang mencegah. Padahal yang datang itu laki-laki yang baik, Masya Allah. Dan akhirnya terhambat cuma gara-gara opini atau jar budaya, seolah-olah kakaknya duluan yang harus lebih dahulu menikah. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus berani kita lakukan karena kita berada di jalan kebenaran dan mencari solusi yang baik, sehingga bagian dari masalah sosial juga dapat terpecahkan. Semoga ini menjadi solusi yang baik buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.